Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauza Alifianta dengan NIM belakang 3061 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syekh Rizal dengan NIM akhir 3013. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang sudah kita buat dan beserta jawabannya. Nah, pertama kita membuat import Pandas as PD. Ini untuk mengimport library Pandas sebagai PD. Jadi dipanggilnya ini sebagai PD nanti. Lalu kita import OS untuk mendapatkan path dari dataset CSV-nya dan source ini untuk yaitu untuk memanggil dataset CSV-nya itu agar tepat. Iya sih? Iya, Agar benar. tepat di filenya kan. Terus fungsi data ini untuk membuat fungsi sederhana untuk memanggil kolom ke dalam list ke dalam satu list. Lalu Panda read CSV ini untuk membaca source yang sudah ditentukan tadi. Lalu soal yang pertama, carilah orang positif diabetes dan klasifikasikan berat badan mereka tergantung BMI mereka. Lalu DF3 ini adalah variabel untuk mencari orang yang positif diabetes karena saat ini DF result sama dengan satu ini untuk mencari ini yang positif diabetes karena nol adalah negatif diabetes dan satu adalah positif diabetes. Lalu ini underweight adalah untuk em, memasukkan data orang yang berat badannya di bawah batas normal dan normal ini untuk menaruh orang yang berat badan ideal dan overweight ini untuk menaruh data orang yang berat badannya obesitas. BMI sama dengan data DS3 BMI ini untuk eh, ini mm, data untuk memanggil fungsi sederhana yang sudah kita buat tadi di atas. Lalu kita cari di kolom apa? Kolom ya? Kolom BMI yaitu kolom berat badannya. Nah, ini kita menggunakan perulangan untuk mencari berat badan yang underweight, normal, dan overweight. Jadi hasilnya seperti ini. Dan total orang yang kurang berat badan tapi positif ada 2 orang. Total orang yang berat badannya normal tapi positif ada 7 orang. Total orang yang obesitas tapi positif ada 259 orang. Dan lanjut soal kedua. Yang soal kedua yaitu carilah total orang yang tidak terkena diabetes, orang yang terkena positif diabetes, orang yang glukosanya lebih dari 140 dan terkena diabetes, dan cari rata-rata berat badan orang yang terkena diabetes yang mengidap obesitas. Yang pertama tidak kena diabetes, kita mencarinya atau memisahkannya memakai the devlog seperti yang sudah dijelaskan teman saya, yaitu jika satu itu dia positif, dan jika bukan satu itu jika nol dia berarti negatif. Nah, di sini kan yang tidak kena diabetes kita pakai tidak sama dengan satu, yang kena diabetes dia sama dengan satu. Nah, glukosa 140 ini kita mengklasifikasikan lagi, yang kena diabetes itu glukosanya itu yang lebih dari 140, dan yang obesitas ini yang kena diabetesnya itu yang BMI-nya lebih dari sama dengan 25. Nah, terus rata-rata obesitas dua. Nah, yang rata-rata ini kita mengambil data rata-rata memakai fungsi mean, yang kita dari data frame obesitas. Terus kita kita kasih nilai rata-ratanya. Kita langsung aja kita print orang yang tidak terkena diabetes, yaitu kita pakai line kan. Di sini udah ini apa? Udah di diklasifikasikan.
Nah, kita tinggal cari panjangnya berapa. Nah, itu sama aja kok. Terus kita lanjut yang orang terkena diabetes, sama kita pakai len. Terus yang total orang yang glukosanya lebih dari 140 dan terkena diabetes, yaitu kita hitung pakai len juga. Ya, kita pakai yang data frame yang 140 karena dia itu udah diklasifikasikan lagi di kena diabetes dan glukosanya itu di kita cari glukosanya yang lebih dari 140. Lalu untuk yang rata-rata kita tinggal panggil variabel yang ini. Ya, hasilnya gini, orang yang terkena diabetes yaitu 500, orang yang terkena diabetes 268, total orang yang glukosanya lebih dari sama dengan 40 dan terkena diabetes yaitu 135 dan rata-rata berat badan yang obesitas yaitu 35. Untuk soal yang ketiga yaitu jika benar obesitas dan kadar gula seseorang menjadi penyebab utama diabetes, carilah jumlah pengidap diabetes yang mengalami obesitas dan kadar gula di atas 140 dan bandingkan dengan jumlah obesitas dan kadar gula di atas 140 dan tidak terkena diabetes. Nah, yang pertama kita klasifikasikan dulu lagi yang untuk satu itu apa? Dia positif diabetes dan tidak sama dengan satu itu dia tidak terkena diabetes. Nah, terus kita buat fungsi sederhana dengan menggunakan lambda, yaitu, yaitu kita yang kita perlu data frame, terus kolom 1, kolom 2. Ya, nah kita pakai ini, data frame, terus kita pakai kolom 1 kita lebih dari sama dengan 25, yaitu BMI. Terus yang data kedua itu kita masukkan lagi di sini. Eh, nih, BMI itu berapa? glukosa, iya, glukosa. Kita kita langsung cek, kita tinggal panggil simpan data dari fungsi sederhana tadi yaitu yang positif. Terus kita eh, cek positif diabetes, kita pakai yang data frame positif diabetes, kita cari berat badan dan glukosanya menggunakan fungsi di atas. Yang kedua kita yang tidak positif diabetes kita pakai negatif diabetes, ya kita pakai data frame yang ini. Terus kita cari berat badan dan glukosanya. Lalu kita menghitung totalnya, kita memakai len, kita total positif dan kita hitung panjang atau banyak data di variabel positif atau data frame positif dan yang negatif juga sama, kita pakai len. Terus kita langsung print, lalu kita bandingkan jika total positif itu lebih dari total negatif, maka orang yang mengalami obesitas dan mempunyai kadar gula tinggi lebih rentan mengidap diabetes. Dan kalau eh, yang negatif lebih banyak, jadi orang-orang yang mengalami obesitas dan mempunyai kadar gula tinggi tetapi tidak mengidap diabetes lebih sedikit dari yang mengidap diabetes. Karena dari data tersebut ternyata banyak orang yang positif itu ternyata banyak yang mengidap apa obesitas dan kadar gula yang tinggi. Sekian dari kelompok kami. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kok kayak perasaan gak enak. Kamu udah ngidupin mic belum? Udah. Oh, aman.